Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والإقامة والاستقامة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa hadir melaksanakan salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memelihara nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melakukan, mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam pembahasan bab taqwa, hadis yang ke-69 بسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلو في الدار آمين قال: وأما الحديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أي علم أحكام الشرع. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah man akramun nas, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling mulia? Qala atqahum, orang yang paling bertakwa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu laisa an hadza nas'aluk, mereka berkata, bukan yang ini kami tanyakan ya Rasulullah. Qala fa Yusuf, kalau begitu Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf katakan yang paling mulia? Karena beliau ini adalah anaknya Nabi, kakeknya Nabi, dan kakeknya Nabi. Nabi Ishak, kemudian Nabi Yusuf, Yakub, kemudian Ishak, kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. Ya, kalau Rasulullah dari Ismail, Ibrahim. Ini katanya Nabi Yusuf yang paling mulia. Kenapa? Karena nasabnya lah orang-orang saleh. Ya, bapaknya orang saleh, Nabi. Kakeknya orang saleh. Kakeknya, bapaknya orang saleh, semuanya Nabi. Kemudian Rasul berkata, qalu laisa an hadza nas'aluk. Mereka berkata, bukan yang ini kami minta jawabannya. Faqala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Maka tentang ma'adinil Arab, tentang kabilah
Satu, orang-orang Arab yang mereka tanyakan tentangku, khiyaruhum fil jahiliyah, orang-orang terbaik di antara kamu dalam masa jahiliyah, dan khiyaruhum fil Islam adalah orang-orang yang terbaik dalam Islam, idza faquhu, apabila mereka mengetahui ahkam-ahkam syariat. Maka orang-orang pilihan di masa jahiliyah, orang-orang pilihan di masa Islam adalah idza faquhu. Apa arti faquhu? Ai alimu ahkam syar'i. Orang yang mengetahui hukum-hukum syariat, orang-orang yang alim. Nah, maka di sini afadal hadis anal insana yaqrumu wa yashrafu bittaqwallah. Yang pertama, pelajaran, kata Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Kata Rasulullah, orang yang paling bertakwa. Ya, jadi orang yang sangat mulia ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Maka modalnya takwa akan diberikan. Kalau orang takwa, rezeki diberikan. Orang takwa, ilmu diberikan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa orang yang bertakwa, maka akan Allah kasih pemahaman tentang ilmu, ilmunya dipermudah, mendapatkan ilmunya karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang bertakwa rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa, maka akan Allah berikan kelapangan, ya. Allah berikan kemudahan bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kemuliaan manusia bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kegantengannya, bukan karena kecantikannya, tapi kata Rasulullah, atqahum, siapa mereka yang paling bertakwa. Sampai berkurban begitu, ya. Watlu alaihim naba abnai adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yang diterima daripada kurban yang bertakwa, bukan yang besar. Kalau besar kurbannya tapi riya, tidak diterima oleh Allah. Apalagi udah nggak besar, riya, sombong, apalagi. Maka di sini cerita tentang Qabil dan Habil. Nabi Adam, anaknya suruh berkurban. Qabil ini adalah seorang punya kebun. Kalau Habil punya peternakan. Ketika Allah perintahkan Habil dan Qabil untuk berkurban, Habil dia pilihlah yang untuk Allah yang besar-besar, yang paling baik kurbannya, yang paling baik, yang paling besar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mana hewan kurban yang paling saya sukai, yang paling besar? Kenapa? Karena ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatannya untuk Allah, ikhlas karena Allah. Saya pengen kurban saya adalah yang paling besar. Kemudian kalau Qabil, dari hasil perkebunan diambil yang paling sisa-sisa. Ibarat kalau kayak kita nih, ada kotak amal lewat, ada 100.000. Mana yang paling kita sukai? 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Mana yang paling kita suka? 100.000. Qala Habil, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Setelah menerima kebaikan, kita menginfakkan apa yang kita suka. Nah, itu Habil. Kita wallahu alam, mana yang masuk? 2.000, banyakan ini Ustaz Mamun di sini kalau kotak amal lagi ngitung kotak amal banyakan berapa ribu sini? 2.000 ya masih. Harus ningkatin dikit dah 10.000. Ya, itu. Kadang-kadang kita kalau ngitung kotak amal, 2.000-an, belum 5.000-an yang paling banyak. Yang 100.000 paling 1, 2. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan bisa lebih. Berarti di sini ya masih
Ya 5 ribuan 10 ribuan. Ya, besok tingkatin lagi. Wah, jangan-jangan besok yang paling banyak 100 ribu Ustaz Ma'mun. Langsung kebeli lagi bisa bangun. Ya. Ini orang yang paling bertakwa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban butuh takwa agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah diterima korban kita kecuali dari orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yashruful insan bi syarafi abaihi wa ashiratihi idza kanu atqiya. Kemuliaan manusia itu dengan kemuliaan bapak-bapaknya, keluarganya, idza kanu atqiya, apabila mereka bertakwa. Jadi ukuran keluarganya adalah keluarga yang baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yusuf mulia, kenapa? Karena keturunan orang-orang saleh. Maka kita itu kadang seorang wanita tungkahul mar'ah li arba', ya, li jamaliha, li maliha, wa li nasabiha. Nasab dulu baru din. Kenapa nasab jadi perhitungan? Karena kalau ada orang didikan orang-orang saleh, maka dia akan meniru bagaimana orang tuanya mendidiknya. Ini penting, ya. Jadi syaraf, kemuliaan, salah satu kemuliaan adalah orang tua yang saleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan, ya, anak yang saleh, kemudian cucu yang saleh, terus berusaha agar menjadi anak-anak yang saleh. Maka yashraful insan bi syarafi abaihi wa ashirati idza kanu atqiya. Bukan yang kaya, enggak. Bukan yang pejabat, enggak. Tapi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, oh ini mah anaknya orang soleh, ya itu mungkin ini doa babanya soleh juga, insyaallah. Wa kana ala syakilatihim wa tariqatihim, maka nanti anak-anaknya, cucu-cucunya akan mengikuti sebagaimana orang tua mereka. An-nawazi al-khair idza iqtarana al-iman wal islam. Kalau macam-macam kebaikan apabila diiringi dengan keimanan dan keislaman, amal khair lis'abi wa ghairuhum, maka akan baik pada dirinya. Contoh, keberanian orang yang berani, kalau dia diiringi dengan iman dan Islam, maka keberaniannya akan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tetapi kalau orang berani kagak ada iman dan Islamnya, jadinya apa? Preman. Jadinya apa? Ngobrak-ngabrik, ya, orang-orang yang baik. Kalau keberanian dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman, maka yang ada orang yang beriman selalu ditindas. Ya, Pak. Ya. Kan orang yang jahat gabungnya sama orang-orang yang jahat, akhirnya ditindas terus orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena keberaniannya tidak berdampingan dengan iman dan Islam. Begitu pula al-iba wa izzatun nafas dan semuanya. Kekayaan pun kalau enggak diiringi dengan iman dan Islam, itu kayanya yang dia pasti untuk poya-poya. Ya, kemudian untuk maksiat. Tapi kalau itu kaya diiringi dengan iman dan Islam, yang ada dia bantu fakir miskin, dia bantu duafa, dia bangun masjid, dia bantu pesantren, dia bantu kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena hartanya dimiliki oleh orang yang beriman dan orang yang saleh. Maka penting, ilmu pun begitu. Ada orang berilmu, tidak ada iman, gak ada Islamnya, maka tidak bermanfaat ilmu. Akhirnya apa? Kecurangan. Berapa banyak orang yang bertitel tapi tak berilmu. Ada juga yang berilmu tapi ngakal-ngakalin orang yang tidak tahu, orang bodoh. Lihat di atas sana titel-titel semua, ya, korupsinya di mana-mana. Kemudian wah, ilmunya ada ilmunya, tapi untuk nyusahin orang. Kenapa? Karena tidak dimiliki dengan tidak diiringi, tidak bersanding dengan imannya. Kalau ada imannya maka bermanfaat pasti. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma. Dari iman dan ilmu harus sejalan. Ada iman yang gak ada ilmunya juga salah. Tapi iman dan ilmu akan Allah angkat derajatnya. Wa izzatun nafas, ya, kemuliaan diri kalau tidak diiringi dengan iman. Ya,
pejabat-pejabat kalau tidak ada iman dan Islamnya, yang ada jadi pemimpin yang zalim. Islam nggak ada imannya, zalim. Ya, bagaimana? Udah ditindas. Ya itu. Ya lihat umat Islam. Ya kagusa'is sail. Akan datang satu zaman umat Islam ini seperti buih di lautan. Saudaranya sedang kesakitan, ya dia oncang-oncang kaki, rapat mulu rapat. Ya di Gaza, di Palestina sedang dibombardir, udah habis rapatnya lama banget, berbulan-bulan, bertahun-tahun rapat, nggak ada hasilnya. Kirim aja satu bom lempar ke Israel udah nyampe, selesai kelar. Ya, yang ada apa? Rapat terus. Kita nggak bisa berbuat apa-apa karena negara kita itu dibatasi oleh pemerintahan. Coba kalau yang megang umat-umat Islam yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ngasih bantuannya belum nyampe sono udah diobrak-abrik sama Israel. Maka iman dan Islam penting. Tidak hanya, dan juga memang rakyatnya begitu juga. Kalau rakyatnya nggak ada iman dan Islamnya, ya juga sama, milihnya yang sefrekuensi. Ya. Iya, itu karena apa? Karena rakyatnya juga memang bodoh. Nggak ada imannya. Kenapa nggak ada imannya? Yang penting saya dapat duit sekarang. Masalah nanti belakangan. Yang penting saya, itu kan enggak, orang yang enggak ada tanamkan iman. Bagaimana memilihnya ini tidak melihat bukan karena maslahat yang lebih besar, tapi lihat maslahat dirinya. Ya kan tim sukses, entar dapat motor, dapat apa dan sebagainya. Udah dapat belum? Ya, entar dapat makan siang gratis. Ya. Insyaallah ya, enggak usah kerja lagi ntar. Ya, kerja buat nyari makan, dapat makan gak kerja berarti ya? Kerja juga. Artinya apa? Kalau jabatan, kalau harta, kalau keberanian, ya, kalau ilmu tidak diiringi dengan iman dan Islam, maka semuanya tidak lagi bermanfaat. Tidak ada bermanfaatnya. Maka bersyukur kita masih diberikan nikmat Islam, kita masih diberikan nikmat iman. Apapun yang kita miliki bersyukur. Maka kata Rasulullah dalam bab sebelumnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat menakjubkan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya bagi orang yang beriman itu baik. Tidak ada yang enggak baik. Kesulitannya baik buat orang-orang yang beriman karena dia yakin kesulitan, ya ujian yang dia hadapi itu adalah untuk menggugurkan daripada dosa-dosanya. Baik menurut dia. Dia pikir saya sehatnya sakit, saya sehatnya berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun baru kasih sakit segini. Ya mungkin ini Allah pengen tegur kita, mungkin Allah ingin menghapus dosa kita. Jadi ujiannya saja bagi orang yang beriman itu adalah kenikmatan. Kenapa? Karena Allah akan angkat derajatnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka sabarnya orang-orang Palestina, masya Allah. Sampai anak-anaknya pemberani, sampai dia nggak mau keluar kalau ya mati syahid itu sudah sebagai. Jadi maka kalau di sana nggak ada punya cita-cita yang besar, yang jauh. Kenapa? Karena mereka belum sampai kepada cita-citanya, sudah datang kepadanya kematian. Maka mereka bercita-cita semuanya menjadi orang yang mati dalam keadaan syahid. Nah itu. Mudah-mudahan Allah tolong orang-orang, ya saudara-saudara kita di Palestina. Li'annaha takunu ma'al Islam khadi'ah. Kenapa? Kalau semuanya itu diiringi dengan Islam, maka hartanya tunduk dengan keimanan keislamannya. Kalau kaya, maka kekayaannya akan tunduk dengan Islam dan imannya. Kalaupun punya jabatan, jabatannya akan tunduk dengan iman dan Islamnya. Kalau bertentangan dengan itu, maka dia pasti akan melakukannya. Maka penting kita bekali anak kita, diri kita dengan apa? Dengan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha takunu ma'al Islami khadi'atan li dhawabitir raqabah ilahiyah. Ya, kenapa? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ya tidak ada orang, tetapi Allah melihat kita. Ya. La li ahwa'is syakhsiyah, bukan karena nafsu kita, tapi karena merasa diawasi tingkat tinggi. Dikatakan al-ihsan
an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, an ta'budu ka'annaka tarah, seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kita, namanya al-muraqabah. Ya, bab sebelumnya sudah kita pelajari tentang bab muraqabah. Merasa diawasi di mana saja, maka bawalah takwa. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja berada, di rumah bertakwa. Jangan takwa adanya di masjid doang, keluar masjid hilang takwanya. Jangan ilmu adanya di masjid, ketika di rumah hilang. Ya, di sini belajar tentang taat, ya, bagaimana kita baik sama istri kita, di rumah kita zalim sama istri kita. Ilmunya, takwanya cuma ada di masjid doang. Pulang dari masjid sudah belajar tentang iman, Islam, tentang jujur, tentang segalanya kita belajar dari masjid, sampai rumah hilang. Jangan sampai ilmu kita, ya, takwa kita cuma ada di masjid. Maka dikatakan, sampai ada yang mengatakan, carilah orang-orang yang bertakwa di kantor, cari takwa itu di pasar, cari takwa di jalan, karena itulah yang susah mencari takwa di luar sana. Kalau di masjid mah takwa semua, ya, zahirnya takwa semua, sujud semua, ruku semua, alim semua. Nanti lihat ketika keluar masjid baru orang bertakwa. Ya, ukurannya bukan di masjid, ukurannya di mana? Di luar masjid. Kita lihat bagaimana muamalahnya dengan anaknya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana di pasar curang atau bagaimana di kantornya dan sebagainya. Maka jangan sampai takwa kita cuma berhenti di masjid, keluar dari masjid hilang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelihara, maka ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ya, kemudian kalau kita melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan, maka ikuti kesalahan itu dengan hapus kesalahan kita, dosa kita, kekurangan kita, khilaf kita dengan apa? Dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kenapa? Karena kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan. Jadi kalau kita berbuat dosa, manusia tidak ada yang tidak punya dosa. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin, katakan. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa orang yang mencari kawan tanpa ada aibnya, maka dia nggak akan punya teman. Artinya apa? Pasti orang punya kesalahan, punya khilaf. Tapi yang apa dikatakan oleh Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ya Allah, udah saya tobat dah, dulu saya jahiliyah, sekarang nih habis dengar pengajian, bawa takwanya ke kantor, bawa takwanya ke pasar, bawa takwanya di rumah tangga kita, bawa takwa kemana saja kita berada, bawa takwa kita. Jangan sampai takwanya cuma kita tinggal di masjid. Kalau di masjid udah soleh banget, udah soleh, gampang nyari orang takwa di masjid, gampang. Susahnya di pasar, susahnya di jalan, bahkan di rumah tangga kita susah. Ya itu, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kita berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, kemudian ikuti, hapus perbuatan buruk-buruk kita dengan perbuatan baik kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah dengan saudara-saudara kita dengan akhlak yang baik. Karena kalau orang sudah rajin salat, rajin ibadah, kemudian tidak memiliki akhlak yang baik, maka akan hilang semuanya. Ya, orang kalau ilmunya tinggi, orang kalau ilmunya sedikit, orang kalau ilmunya sedikit tetapi akhlaknya tinggi, maka kebodohannya akan tertutupi dengan akhlaknya. Tetapi kalau orang punya ilmu yang tinggi tetapi tidak ada akhlaknya, maka ilmu yang tinggi tidak bisa menutupi akhlak. Ilmu yang tinggi tidak bisa menutupi akhlak. Maka ini saling berkaitan. Takwa itu adalah keseluruhan daripada ibadah pada Allah. Hablum minallahnya jalan, hablum minan nasnya juga berjalan. Wa bihi ilai qal ats-tsani,
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun hadirah." Sesungguhnya dunia itu adalah hulwah, manis, hadirah, hijau, enak dipandang. Innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tinggalkan untuk kalian dunia ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah melihat bagaimana mereka berlaku kepada dunia. Fattaqud dunya, bertakwalah kalian kepada dunia. Wattaqun nisa, bertakwalah kalian kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil, karena sesungguhnya awal fitnah pertama yang terjadi pada Bani Israel itu adalah karena perkara wanita. Rawahu Muslim. Khulwatun hadirah ay tushbihu fil maili ilaiha al-fakihah al-hulwah fi mazaqiha. Dikiaskan seperti buah yang manis, kemudian yang enak buah rasanya, kemudian warnanya bagus. Ya, kita lihat buah kayaknya cakep, indah, ini manis kayaknya, rasanya enak, warnanya hijau. Itu Allah sediakan buat kita. Mustakhlifakum fid dunya, khalafan fid dunya fa antum bimanzilatil wukala fiha. Kita itu seperti yang memiliki. Ya. Ihzaru ightiraru biha, hati-hati kita terperdaya daripada keindahan. Dikasih ini kita ya terkadang lalai, dikasih kekayaan, harta, dikasih dunia gampang, dia dunianya mah gampang. Mau ngapain dia bisa? Ya, punya duit, punya jabatan, punya kekuasaan, dunianya dia miliki. Tapi kata Rasulullah, ya, ihzaru, hati-hati, al-ightiraru biha, kita terperdaya dengan dunia. Dunia ini ya dikatakan mal'unah, terlaknat kalau tidak beriringan dengan iman dan takwa. Semuanya laknat. Sebagaimana hadis sebelumnya, ad-dunya mal'unah, ya, kecuali aliman au muta'alliman, orang yang berilmu dan orang yang mau mengajarkan ilmu, atau orang-orang yang cinta kepada ahli ilmu. Fa antum bimanzilatil wukala fiha ittaqud dunya. Ya, bertakwalah kita kepada dunia. Bagaimana takwa kita? Ihzaru, hati-hati terperdaya. Gara-gara ngurusin ya dunia lupa sholat. Jangan-jangan ngurusin dunia kita zalim, gara-gara pengen dapatin dunia kita zalim sama orang, akhirnya sikut sana sikut sini, pengen mendapatkan kekayaan, mencari dunia, serakah, ya, rakus, tamak terhadap kekuasaan, tamak terhadap harta, ya, akhirnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ittaqud dunya, maksudnya apa? Ihzaru, ya, hati-hati, ya, dengan apa? Ya, ittaqu apa? Ihzaru al-ightiraru biha, hati-hati, ya, daripada terperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia ini kecuali semuanya menipu. Ada orang punya tujuan pergi kemana, kemudian lihat di sebelah hijau, ya, kalau ada ibu-ibu pengen belanja beli sesuatu, lihat sebelahnya ada barang bagus, uniknya bagus, nanti yang dibeli, yang pengen dituju beli kagak jadi beli. Kenapa? Lihat tas bagus, lihat baju bagus, pengen beli yang dituju, duitnya udah habis. Kenapa? Karena udah pergi ke mall susah, pergi ke pasar udah keliling-keliling, yang dicari kagak kedapetan, yang kagak dicari dia dapat. Itulah ya, terkadang keindahan lagi perjalanan banyak godaannya, akhirnya berhenti. Kayak kita pengen jalan, ya, sampai pengen tepat waktu, jalan berhenti, wah kayaknya indah nih, mampir dulu, indah, mampir dulu, akhirnya sampai sono, ya, nggak tepat waktu. Nah, itu terperdaya, ya, itu padahal yang dituju jelas, tetapi karena melihat sesuatu yang menipu dia, keindahan dan sebagainya, akhirnya dia tertarik dengan itu, akhir lupa dengan tujuan yang apa yang dia cari.
Itu. Ittaqun nisa ihdaru al-iftitan bihinna. Hati-hati dengan fitnahnya wanita, ya. Banyak rumah tangga ini hancur gara-gara wanita. Ya, itu maka hati-hati, bertakwalah kita ya kepada wanita. Al-fitnah ta'ti bima'anin katsirah. Apa maksudnya fitnah untuk wanita itu adalah yang pertama ad-dhalal, kesesatan. Hati-hati. Ya itu. Kemudian wal mihnah, ya pekerjaan, wal i'jab bisyai', kemudian adalah takabbur. Apa maksudnya ittaqu fitnah bisababil an-nisa? Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kita terkena fitnah gara-gara wanita. Berapa banyak orang sudah menjadi kiai, menjadi ulama, tapi gara-gara wanita hancur. Berapa banyak orang yang sudah tinggi jabatannya, ya karena nggak mendapatkan wanita yang baik, akhirnya hancur jabatannya. Begitu pula rumah tangga, ya gara-gara ya suka ya mampir-mampir warung-warung nggak jelas. Akhirnya istri yang udah solehah, sudah baik di rumah, anak-anak yang baik semuanya, karena salah bergaul dengan seorang wanita yang tidak baik, akhirnya hancur rumah tangganya, habis bandanya. Untuk apa? Untuk wanita yang tidak baik. Hati-hati, fitnah wanita bisa babihinna. Ya, mendingan sudah wanita yang ada di rumah kita jaga baik-baik. Khairukum linisaihi, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada wanita. Ya itu. Maka hati-hati. Banyak ya saya mewasiatkan juga diri saya sendiri. Banyak orang sudah naik daun ya kemudian jatuh gara-gara apa? Wanita. Ada lagi sudah jabatannya tinggi, hartanya banyak, habis gara-gara banyak tuh ada cerita yang nyata ya, itunya dulu kaya nikah ternyata dapat wanita, dapat istri yang tidak baik, akhirnya hartanya habis, bandanya habis, bahkan pengen sudah cerai nanti bisa dikuasai, jadi semua suratnya diganti semua, siapa boleh nikah sama saya asal semua suratnya atas nama begini macam, akhirnya habis bandanya. Hati-hati, ittaqu, hati-hati fitnah sebab karena wanita. Mudah-mudahan ya kita didik anak-anak kita dengan ya anak-anak yang baik. Ya itu, hati-hati jangan sembarangan ketemu wanita jalan. Maka anak-anak kita jangan sampai keluar perempuan, Pak. Ya, hati-hati. Ya, anak-anak kita di jalan ya. Dulu mah orang keluar maghrib aja takut. Ya, sekarang mah keluar gak dicariin. Ya, diboncengin tuh nggak berani, baru-baru diboncengin keluar malu aja nggak berani. Ya, ingat banget kakak saya tuh kalau pulang nginep tuh di mana masih pulang, nggak berani. Malam keluar nggak berani. Dulu kakak saya. Ya, sekarang udah ngilang. Ya, udah ngilang. Dibonceng siapa? Wallahu a'lam. Dibonceng siapa? Ntar pulangnya belendung udah baru dah. Ya, kenapa? Ya, maka hati-hati. Ya, kita jaga. Maka wanita itu kalau dikerasin dia patah seperti ya, tulang rusuk, dilurusin dia bengkok patah, tapi dia akan terus bengkok. Maka bagaimana kita ya pintar-pintar kita bagaimana menjadi seorang wanita, mudah-mudahan menjadi wanita-wanita yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lu'afadul hadis al-hazar min iftitan bin nisa. Faedah yang kita ambil pelajaran dalam hadis ini sebutkan al-hazar min iftitan bin nisa. Hati-hati dengan fitnahnya wanita. Udah tenang. Yang penting mah kalau pengen nikah adalah yang bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah makin susah sholatnya, makin jauh cari wanita, tapi kalau yang udah ada udah cukup dulu. Ini buat yang belum ini. Ntar yang dibawa pulang udah nggak dikasih makan sarapan lagi ntar. Ya, ya kalau cari wanita ya itu maka cari yang baik. Ya, al-hadar min iftitani bin nisa, hati-hati dengan fitnahnya
wanita. Kalau pengen cari mantu, cari yang baik, ya. Kalau pengen cari ya istri yang belum. Kalau yang udah gimana? Kalau berani, ya. Cemen-cemen ini. Ya. Ya. Artinya apa? Ya, penting. Kenapa? Karena wanita adalah rabbatul bait yang mendidik anak-anak kita. Ya, itu. Kemudian wadzalika bitarkil mubasyaratil asbab allati tusiru ya kaminus syahwah. Itu sebab karena syahwat nafsu, hati-hati ya. Karena orang tuh kalau nikah yang dilihat cantiknya dulu, padahal kalau dalam Islam fazfar bizatid dini taribat yadak. Cantiknya, kayaknya, kalau ndak ada agamanya rusak semuanya. Ya, buat apa punya mantu cantik tapi judes, tapi jangan. Maka ada orang kalau nyari yang penting cantik, cantik kan gak bisa dirubah. Ya, kalau cantik gak bisa, lebih baik menikahi budak hitam tapi beriman daripada orang yang cantik tapi tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak enggak mikirkan masalah agama, ma ta'buduna min ba'di. Apakah yang kau sembah setelahku? Biarin aja nikah sama beda agama, yang penting kan akhlaknya baik. Dia enggak tahu ibadah bagian daripada akhlak juga kepada Allah. Kalau Allahnya saja yang menciptakan dia ingkari, bagaimana manusia yang diciptakan oleh Allah? Kalau Allahnya saja yang menciptakan dia berani bangkang kepada Allah, bagaimana manusia yang Allah ciptakan? Penciptanya saja dia sudah ingkar. Maka jangan sekali-kali ustadz yang penting kan dia kaya, baik, ya itu mau agamanya apa sama aja. Enggak begitu, beda. Ya, beda. Orang-orang beriman tidak sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang yang bertakwa itu juga berbeda dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Ya, ini masalah. Kal ikhtilati bihinna, hati-hati jangan saling ikhtilat ngaji tapi ikhtilat campur laki perempuan. Ya kan ada ya lagi selawatan tapi campur laki-laki perempuan, joget-joget, nah ini tidak baik. Ya, itu hati-hati. Ya, kemudian ya, kalau karaokean kan juga ada ya. Dangdutan kalau nggak ada ceweknya nggak ada seru katanya. Ya itu. Ya kan? Hati-hati ikhtilat bihinna. Ini tidak hanya ikhtilat saja. Tidak hanya ikhtilat itu bercampur laki-laki tanpa dibatasi, sehingga ada mahramnya dan sebagainya. Itu hati-hati. Ya, jadi fitnah. Ya, apalagi anak kita perempuan diboncengin siapa saja. Hati-hati, bapak punya anak perempuan yang boncengin siapa aja, hati-hati. Walaupun dia ustadz, kalau dia bukan mahramnya jangan. Walaupun ustadz kan juga manusia ya. Iya, kadang-kadang diboncengin siapa jangan. Lihat ya. Itu. Jadi jangan sampai itu anak-anak kita, hati-hati, punya anak perempuan itu memang masya Allah ujian buat kita semuanya. Ya itu. Karena di jalan ya Allah sampai ada yang nggak pulang-pulang pak. Ya itu yang dulu itu kalau yang jalan-jalan apa namanya? Yang betul viral tuh apa namanya? Yang jadi catwalk itu jalan apa namanya? Ya yang di jalan apa namanya itu? Itu ada yang kagak pulang-pulang. Ya kagak pulang, enggak pulang-pulang. Nah, itu. Enggak dicari nama emaknya. Terkadang biasanya memang rumah tangga yang broken home itu biasanya pengaruh kepada anak-anak. Maka hati-hati sama istri kita, udah sama istri mah enggak usah macem-macem. Bapak dengerin aja. Kalau bocah wadon lagi marah dengerin, jangan dibantah, udah. Kita mah sama dia kalah udah. Ya, udah. Biar aman rumah tangga. Kenapa? Kasihan anak-anak pada berumur akhirnya ini bisa yang pengaruh kepada psikologi seorang anak. Ini yang kami ketahui ya, yang memang prakteknya di lapangan rata-rata demikian. Banyak tekanan-tekanan yang bapak ibu gak merasakan, anak-anak yang merasakan bagaimana tekanan-tekanan antara orang tua dan sebagainya. Itu penting. Kita tuh harus mengalah. Laki-laki ini kuat bukan karena dia bisa menampar istrinya. Kuat bukan karena dia bisa mengalahkan istrinya, tapi dia bisa sabar sama istri. Itu laki-laki yang kuat. Ya itu. Bukan curhat ini mah bukan. Ya, emang harus begitu. Beneran. Ya, emang harus begitu, beneran. Itu kunci kalau rumah tangga kita pengen aman begitu udah.
Ya, selagi itu tidak melanggar daripada perintah Allah, ya, selagi tidak melanggar perintah Allah. Kecuali melanggar perintah Allah beda lagi urusannya, ya, beda lagi urusannya. Kalau keluar enggak izin, ya beda lagi urusannya. Nah, itu. Ittaqun, apa dikatakan yang kedua? Kal ikhtilati bihinna wan nadhar ila mawadil fitnah minhunna idza kana al ajnabiyat. Hati-hati dengan memandangnya. Sekarang kita lihat rumah, keluar rumah aja udah lihat apa? Keindahan wanita. Kadang-kadang kenapa? Karena ya di luar sana enggak semuanya orang menutup auratnya. Kita jaga diri kita dengan pandangan kita. Kadang-kadang udah ya kata dia laki-lakinya, ya mubazir Ustaz kagak dilihat depan mata gitu. Jaga pandangan kita. Ya, jaga pandangan kita dengan fitnah-fitnah itu, ya. Terkadang kan kita enggak bisa ya mencela mereka juga enggak bisa. Ya, kita bersih hati kita, ini orang ahli neraka kan enggak begitu. Kita lihat, kita jaga, jangan-jangan kita lihat yang begitu. Allah uji iman kita. Kalau nggak ada yang kayak begitu, iman kita nggak diuji sama Allah. Ya kita cari husnuzonnya aja. Ini orang yang lewat, kadang-kadang roknya di atas dengkulnya, udah dikasih sobekan tengahnya, belakang baju disobekin sampai bawah, misalkan lewat depan kita, kira-kira kita lihat apa kagak? Lihatnya begini ntar jangan-jangan bolongannya banyak. Ya. Maka an-nazar, hati-hati pandangan. Ini bisa timbul fitnah. Bisa timbul fitnah. Berapa banyak dengan nazar, dengan memandang ini ya menimbulkan maksiat yang lebih besar. Ya, maka jangan sampai anak-anak kita menimbulkan fitnah. Jangan sampai anak-anak kita, istri-istri kita biarkan saja, kita berikan dengan uwit kita hasil halal, tapi kita berikan untuk perkara yang haram, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yush'ila tamattu' bihinna 'anil wajibat idza kunna halail. Dan juga jangan kita at-tamattu' bihinna 'anil wajibat, jangan sampai kita lalai dengan wanita untuk meninggalkan perkara-perkara yang wajib, ya. Jangan gara-gara wanita kita, anak kita, istri kita lalai dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-itti'ad wa akhudh al-ibar min al-umam as-sabiqah, ngambil pelajaran. Ya, ngambil pelajaran daripada umat-umat terdahulu bagaimana hancurnya seorang karena wanita, ambil pelajaran. Nah, itu. Kemudian nasihati anak kita, istri kita, menasihati dan menceritakan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ya, fa inna ma hasala li bani Israil yahsulu li ghairihim. Ambil pelajaran tentang tidak hanya kisah-kisah umat-umat terdahulu, bahkan kisah-kisah dari masyarakat kita banyak juga yang hancur gara-gara wanita, banyak. Ambil pelajaran. Maka fitnah Bani Israil yang pertama kali itu sebab karena wanita. Fa inna ma hasala di Bani Israil yahsulu li ghairihim idza ta'atau asbabah. Nanti yang terjadi kepada Bani Israil bisa terjadi sama kita. Yang terjadi sama orang kita bisa terjadi sama kita. Kalau kita tidak menjaga daripada sebab-sebab fitnah tersebut, maka jaga. Ini fitnah, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, dunia adalah fitnah, hati-hati. Wanita juga fitnah, maka kita jaga, kita pelihara, ya, jangan sampai semuanya ya dari pandangan kita jaga. Kemudian jangan ikhtilat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kita, ya, kita batasi. Jangan sampai ya sering-sering kumpul dengan wanita, kadang-kadang reunian kumpul, udah pada jenggotan, udah pada ubanan kumpul, akhirnya ya senang lagi padahal di rumah udah ada yang udah punya 2 di rumah, padahal akhirnya ya sebagainya. Itu gara-gara apa? Gara-gara reunian. Ya, maka kami itu di pondok tuh, ya, dulu di pondok kami dulu, saya dulu mondok, itu enggak boleh antara kita ada pondok putri, padahal putrinya mah jauh di mana? Di Ngawi, yang satu Ponorogo. Itu kalau lagi liburan enggak boleh reunian. Haram. Bahkan ketika lagi liburan ada reunian, itu semuanya dikeluarkan dari pondok. Ya, saking bahayanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun di luar pondok peraturan itu tetap berlaku.
Ya itu. Jadi reunian ya itu kadang-kadang beberapa bisa mendatangkan mudarat juga. Ya, itu. Kadang-kadang bisa mendatangkan mudarat walaupun mungkin ada manfaatnya silaturahim dan sebagainya, cuma harus dijaga batasan-batasan daripada reunian tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada? Cukup ya. Udah tunggu tuh. Nasi uduk apa soto ada sekarang? Ya itu saja. Jazakumullahu khairan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tanamkan ketakwaan kepada diri kita semua.